Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Ibu Mutia Sari Nurwulan, SAB, MM, selaku dosen pengampu komunikasi bisnis Desk UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rolomai pernah berkata, komunikasi mengarah pada komunitas, yaitu pemahaman, keintiman, dan saling menghargai. Maka dari itu, inilah topik pembahasan kami pada hari ini, bab 21. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Medina Eka Cahyani dengan NPM 001, kemudian ada Pastorang Tambah 057, Guido Fernando 089, Melanie Karunia 110, Pranata Silubun 148, dan Ahmad Farid 2251 dengan NPM akhir 055. Next slide. Berikut kami lampirkan tujuan pembelajaran sebelum kami memasuki inti dari materi bab ini. Oke, next slide. Ya, mendefinisikan masalah adalah tahap pertama. Contohnya, ketika ingin meneliti peredaran obat-obatan terlarang, perlu menggali terlebih dahulu berbagai pertanyaan yang berkaitan, lalu jawaban atas pertanyaan tadi akan dapat membantu kita dalam menginvestigasi isi laporan yang dibuat. Untuk mengembangkan pertanyaan tujuan, hal yang harus diperhatikan ada 3. Yang pertama, gunakanlah kalimat infinitif. Kedua, gunakan kalimat pertanyaan. Dan yang ketiga, gunakan pertanyaan deklaratif. Next slide. Baik, subbab selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Pastorang. Silakan. Guido. Selanjutnya yaitu kerangka untuk analisis. Setelah mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, kita dapat mulai melakukan suatu penelitian. Penelitian juga memerlukan kerangka atau outline untuk keperluan analisis karena memungkinkan Anda memecahkan masalah. Yang pertama yaitu mengembangkan struktur yang logis. Bagaimana mengembangkan struktur yang logis? Mulailah dengan melihat tujuan penelitian Anda secara menyeluruh untuk menentukan apakah Anda akan menggunakan kerangka outline informasional, analitis, atau gabungan keduanya. Yang pertama yaitu tugas informasional. Suatu studi yang mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penaksiran umumnya dikelompokkan atas dasar-dasar subtopik. Subtopik tersebut dapat disusun dalam berbagai cara. Yang pertama itu urutan tingkat kepentingan, kedua secara berurutan, ketiga secara kronologis, keempat menurut ruang tempatnya, kelima menurut geografis, dan yang terakhir menurut kategori. Lalu ada tugas analitis. Laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan masalah atau problem solving method. Lalu ada aturan pembagian. Bagaimana pembagian ide ke dalam suatu komponen? Yang pertama yaitu memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Misalnya, Anda ingin membagi masalah-masalah produksi ke dalam 2 kelompok, yaitu masalah yang timbul karena kesalahan manusia dan masalah yang timbul karena kegagalan mesin. Lalu yang kedua, gunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam subtopik. Lalu yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Pembagian atau pengelompokan penduduk dapat didasarkan pada jenis kelamin, usia, tingkat sosial, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Dalam melakukan pendaftaran suatu komponen, hendaknya dilakukan dengan cara yang teliti dan seksama. Jangan sampai suatu komponen yang penting terlewatkan dari pencatatan.
Lalu ada menyusun kerangka pembuka. Secara umum ada dua sistem pembuatan kerangka atau outlining, yaitu sistem alfanumeris dan sistem desimal. Dapat dilihat dalam foto bagaimana untuk bentuk kerangka sistem alfanumeris dan sistem desimal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah kerangka kerja. Secara umum, ada dua sistem pembuatan kerangka atau outlining, yaitu sistem alfanumeris dan sistem desimal. Dalam menulis kerangka, terdapat dua caption kerangka, yaitu deskriptif dan informatif. Caption kerangka deskriptif memuat subjek yang akan dibahas, sedangkan caption kerangka informatif adalah sistem kerangka yang dalam bentuk pertanyaan dan rangkuman yang memuat arti suatu masalah. Meskipun caption kerangka informatif lebih panjang dalam penulisannya, secara umum caption tersebut lebih bermanfaat dalam memberikan petunjuk pekerjaan Anda, terutama jika Anda menggunakan pertanyaan yang Anda rencanakan untuk dijawab dalam studi Anda. Next. Materi selanjutnya adalah menyusun rencana kerja. Jika Anda menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal, berisi daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi urutan, dan waktu, serta sejumlah sumber informasi yang Anda gunakan. Jika Anda melakukan studi formal, rencana kerja akan lebih rinci, karena hal itu akan memberikan petunjuk prestasi atas sejumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan. Perbedaan menyusun rencana kerja terdapat dua cara, yaitu yang pertama menyusun suatu rencana untuk kepentingan pribadi, yang kedua menyusun suatu rencana untuk studi formal. Untuk rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama mencakup permasalahan yang dihadapi, yang kedua mencakup maksud dan skop atau ruang lingkup investigasi Anda. Pembahasan atas urutan tugas sumber informasi, observasi atau eksperimen, dan batasan waktu, uang atau data. Telaah atas pekerjaan proyek, sumber-sumber yang diperlukan, jawab kapan akan dilakukan, dan berapa biaya investigasi. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, pastinya kita akan mengumpulkan sebuah informasi. Nah, informasi ini bisa didapat dari sumber-sumber ya. Ada dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ini adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber asli atau tangan pertama untuk tujuan tertentu. Sedangkan sumber sekunder ini adalah sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Nah, ada 4 cara untuk mengumpulkan sumber primer. Yang pertama dengan cara dokumen, observasi, survei. Nah, survei ini ada beberapa jenis untuk pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan terbuka, pertanyaan ya atau tidak, pertanyaan pilihan ganda, skala, checklist, peringkat pengisian, dan juga mengisi baris yang kosong. Yang terakhir itu dengan cara eksperimen. Nah, sedangkan untuk sumber-sumber sekunder ini memiliki alasan mengapa seseorang menggunakan sumber sekunder. Yang pertama itu untuk menghemat waktu, kedua itu ada ketelitian, ketiga itu ada referensi, dan yang terakhir itu mengurangi efektivitas biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya ada analisis data. Analisis data merupakan langkah penting setelah melakukan penelitian.
Proses ini melibatkan pencarian hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan. Dengan melihat data dari berbagai sudut pandang, kita akan dapat menjawab pertanyaan yang telah disiapkan dalam rencana kerja. Untuk melakukan analisis data, pertama-tama kita dapat melakukan perhitungan statistik. Perhitungan statistik melibatkan rata-rata termasuk median, dan mode. Median dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah semua item dalam suatu kelompok dengan jumlah item dalam kelompok tersebut. Median adalah nilai yang berada di tengah kelompok tersebut ketika semua data kelompok disusun secara menaik atau menurun berdasarkan nilainya. Kemudian mode adalah data yang paling sering muncul dalam kelompok. Setelah melakukan perhitungan statistik, kita dapat menarik kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Kemudian yang ketiga itu memberikan rekomendasi. Rekomendasi adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Suatu rekomendasi yang baik paling tidak mencakup 3 kriteria, yaitu praktis, dapat diterima oleh pembaca, dan penjelasannya cukup rinci. Hal ini agar pembaca dapat melakukan suatu tindakan. Baik, saya kembalikan. Ya, terima kasih teman-teman. Sebelum presentasi bab 21 saya tutup, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Laporan singkat sering disebut juga dengan istilah laporan informal. Laporan informal menyajikan informasi dalam bentuk memo atau surat-surat, sedangkan laporan yang formal disajikan dalam bentuk manuskrip. Apabila Anda adalah seorang yang berwawasan luas, maka Anda dapat menyampaikan ide atau gagasan bagi pembaca yang memiliki wawasan luas pula dengan cara yang direct atau langsung. Sedangkan jika Anda berhadapan dengan pembaca yang melawan atau skeptis, maka Anda dapat menyampaikan gagasan dengan cara indirect atau tidak langsung. Laporan yang bersifat informasional disusun dengan menggunakan subtopik, sedangkan laporan analitis disusun dengan menggunakan argumentasi secara logis atau kesimpulan dan rekomendasi. Terima kasih untuk audiens. Mohon maaf apabila kami masih ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.